Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara pengukuran tegangan AC dan DC, draft dan MOSFET menggunakan multimeter. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Denny Yusli Ferdian dari IF 18E, saya Nur Hidayat dari IF 18F, dan Ferdo Akbar Bilawa dari IF 18F. Yang pertama, mengukur tegangan AC dan DC menggunakan multimeter. Mengukur tegangan listrik menggunakan multimeter dapat dilakukan dengan memilih fungsi voltmeter pada multimeter. Tegangan listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu tegangan listrik searah atau DC dan tegangan listrik bolak-balik atau AC. Untuk mengukur tegangan listrik DC dan AC, multimeter menyediakan fungsi yang berbeda, yaitu fungsi VAC untuk mengukur tegangan listrik AC dan VDC untuk mengukur tegangan listrik DC. Mengukur tegangan DC menggunakan multimeter. Dalam mengukur DC-V, posisi kabel port warna merah plus diletakkan pada titik positif dari sumber tegangan yang akan diukur. Kabel port warna hitam atau minus diletakkan pada titik negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema dan penempatan selektor batas ukur multimeter pada pengukuran tegangan DC seperti pada gambar berikut. Ini mengukur batu baterai. Untuk membaca tegangan DC hasil pengukuran, maka perlu dilihat batas ukur yang digunakan. Kemudian dibaca penunjuk jarum multimeter sesuai batas ukur yang digunakan. Nah, ini yang merah yang plus, yang hitam yang minus. Mengukur tegangan AC menggunakan multimeter. Untuk mengukur tegangan arus bolak-balik atau ACV, posisi kabel port boleh bolak-balik karena pada ACV setiap bolak-balik terjadi 50 kali perubahan kutub positif menjadi kutub negatif dan sebaliknya. Cara pengukuran tegangan AC menggunakan multimeter dapat dilihat pada gambar berikut. Ya. Cara pengukuran tegangan AC menggunakan multimeter dapat dilihat pada gambar berikut. Hal yang perlu diperlihatkan dalam pengukuran tegangan adalah posisi saklar, jangkauan ukur, dan batas ukur range. Jika akan mengukur 220 ACV, saklar jangkauan ukur harus berada pada posisi ACV dan batas ukur range pada angka 250 ACV. Hal yang sama berlaku untuk pengukuran tegangan DCV. Perlu diperhatikan faktor keselamatan untuk mengukuran tegangan AC menggunakan multimeter. Perhatikan apakah isolasi pembungkus kabel probe, apakah ada yang terkelupas, karena seringkali kabel probe yang terluka solder sehingga pada saat digunakan untuk mengukur tegangan AC, kondisi kabel seperti itu dapat membahayakan keselamatan kita pada saat pengukuran tegangan AC menggunakan multimeter. Yang kedua, mengukur tegangan transformator. Transformator adalah komponen elektronika yang bekerja pada tegangan kerja yang tinggi sehingga seringkali mengalami kerusakan. Kenapa demikian? Karena kalau komponen ini rusak, maka komponen yang lainnya tidak dapat menggunakan arus atau tekanan listrik. Adapun cara pengukuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama diberi tegangan listrik tanpa diberikan tegangan listrik. Kita dapat melakukan salah satu dari dua cara di atas untuk memastikan apakah transformator mengalami kerusakan atau tidak. Cara mengukur trafo yang diberi tegangan listrik. Hubungkan trafo ke sumber listrik, pastikan semua sambungan aman dan tersambung dengan baik, atau posisi switch multimeter pada posisi volt AC, karena tegangan yang akan kita ukur adalah tegangan AC. Untuk menjaga keamanan, alat ukur set posisi switch pada tegangan yang lebih tinggi dari tegangan perkiraan dan tegangan PLN. Untuk mengukur bagian primer atau posisi volt AC pada 500 atau 250. Cara pengukuran dapat dilakukan dari output dan dapat juga dari input. Pada contoh ini kita melakukan pengecekan dari input. Awalilah dengan pengukuran tegangan di kontak listrik. Setelah yakin kontak listrik pada tegangan, lakukan pengecekan pada bagian primer trafo. Karena tegangan AC, maka tidak ada apa-apa posisi translate terbalik antara warna hitam dan warna merahnya. Jika pada primer
ada tegangan, lanjutkan dengan melakukan pengukuran pada bagian sekunder. Jika tidak ada tegangan, berarti kabel penghubung kontak dan trafo tidak bagus. Lakukanlah pengukuran tegangan pada bagian sekunder. Jangan lupa turunkan posisi AC volt tegangan yang lebih mendekati tegangan yang tertulis pada bagian sekunder, tapi usahakan di atasnya. Jika ada tegangan berarti trafo dalam keadaan baik. Sebaiknya jika tidak ada tegangan berarti trafo sudah rusak. Walaupun tegangan di output sudah ada, perlu juga untuk mengukur tegangan dengan bodi atau chassisnya untuk memastikan tidak terjadi konsleting. Cara mengukur trafo tanpa tegangan listrik. Pastikan kabel translate dalam keadaan baik dan terhubung sempurna ke multimeter. Atur posisi switch pada posisi OHM meter pengalinya bisa diatur pada posisi 1 atau 10 kali. Hubungkan translate pada bagian primer trafo, tidak apa-apa jika terbalik. Jika jarum meter bergerak berarti masih bagus. Jika tidak bergerak berarti lilitan sudah putus. Lakukan pengukuran pada bagian sekunder dengan cara yang sama. Jika bergerak berarti bagus dan jika diam berarti putus. Lakukan pengukuran pada bagian primer dan sekunder secara bersamaan untuk memastikan tidak ada konsleting antara bagian primer dan sekunder. Jika jarum bergerak berarti trafo sudah rusak. Jika diam berarti trafo masih dalam keadaan bagus. Cara menguji MOSFET atau metal oxide field effect transistor dengan multimeter. Untuk menguji apakah sebuah MOSFET mengalami kerusakan atau tidak, kita dapat menggunakan sebuah multimeter digital untuk mengukur atau mengujinya. Meskipun menggunakan cara yang cukup sederhana, namun cukup memadai untuk mengetahui baik atau rusaknya MOSFET tersebut. Menguji MOSFET tipe N MOSFET. Atur posisi saklar multimeter digital pada pengukuran dioda. Hubungkan probe hitam atau negatif multimeter ke kaki terminal source. Sentuh probe merah atau positif multimeter ke kaki terminal gate. Pindahkan probe merah atau positif multimeter tersebut ke kaki terminal drain, sedangkan probe negatif masih tetap di kaki terminal source. Layar multimeter akan menampilkan nilai tegangan yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan MOSFET telah diaktifkan pada saat probe merah multimeter disentuhkan ke terminal atau gate. Kondisi ini menunjukkan MOSFET yang diuji ini masih dalam kondisi baik. Pastikan probe warna hitam negatif masih berada pada terminal source dan probe merah atau positif masih pada terminal drain. Sentuh terminal source dan gate dengan jari Anda untuk melakukan discharge atau pembuang arus terhadap MOSFET yang diuji. Lepaskan jari tangan Anda. Layar multimeter akan menunjukkan open atau OL. Kondisi tersebut menandakan MOSFET yang diuji masih dalam kondisi baik. Menguji MOSFET tipe P. Mengukur saklar multimeter digital pada pengukuran dioda. Menghubungkan probe merah positif multimeter ke kaki terminal source. Sentuh probe hitam atau negatif multimeter ke kaki terminal. Pindahkan probe hitam atau negatif multimeter ke kaki terminal drain. Probe merah masih tetap di kaki terminal source. Layar multimeter akan menampilkan nilai tegangan yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan MOSFET yang telah diaktifkan. Pada saat probe hitam multimeter disentuhkan ke terminal gate. Kondisi ini menunjukkan MOSFET yang diuji ini masih dalam kondisi baik. Pastikan probe merah masih tetap pada terminal source. Pada probe hitam masih pada terminal drain. Sentuh terminal source dan gate dengan jari Anda untuk melakukan discharge atau pembuangan arus terhadap MOSFET yang diuji. Lepaskan jari tegangan Anda, lalu layar multimeter akan menunjukkan open atau OL. Kondisi tersebut menandakan MOSFET yang diuji masih dalam kondisi baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.